Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil paper mengenai sabar dan syukur dalam meraih subjektif well-being di masa pandemi. Jadi, setidaknya kasus COVID saat ini itu mencapai 4.198.678 orang telah positif dan 140.954 orang meninggal dunia. Nah, COVID ini secara khusus mungkin menyerang fisik, namun akibat lainnya juga menyerang pada aspek kesehatan mental. Sehingga rumitnya penanganan pandemi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang ketat, yaitu melakukan pembatasan sosial berskala besar, yang mana pada akhirnya mengharuskan berbagai macam aktivitas melalui rumah. Jadi, orang tua bekerja dari rumah harus membantu anaknya, karena banyaknya tekanan dan kecemasan yang dihadapi oleh orang tua yang bekerja, itu dapat mengurangi kualitas hidup mereka dan berdampak pada kebahagiaan dan kesejahteraannya. Dan juga hal ini berdampak pada anak-anak karena faktor penyebab stres pada remaja adalah merasa kesulitan belajar. Jadi berdasarkan contoh tadi, bahwa COVID ini berpengaruh juga pada aspek pekerjaan dan pembelajaran yang menimbulkan stres, kecemasan, sehingga dapat mengurangi kebahagiaan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi subjective well-being individu. Subjective well-being itu merupakan evaluasi individu melibatkan respon emosional, ranah kepuasan, dan penilaian secara keseluruhan mengenai kepuasan hidup. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Islam menganjurkan seorang muslim hendaknya memiliki sifat sabar dan syukur atas kehidupan yang telah dimiliki. Jadi bersyukur itu memiliki keuntungan secara emosi maupun interpersonal. Jadi kebersyukuran itu dapat meningkatkan suasana hati, di mana suasana hati itu dapat mempengaruhi subjektif well-being. Tujuan dari tulisan ini itu untuk membahas bagaimana syukur dan sabar dalam meningkatkan subjektif well-being. Jadi dalam konsep Islam, sabar itu dimaknai sebagai ketabahan hingga kemampuan menahan diri untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama. Itu juga mirip sama kayak gitu, ada kesamaan dengan Barat yang mana mereka ini menilai bahwa kemampuan untuk mengendalikan diri saat menghadapi kesusahan. Kemudian terdapat penelitian mengenai efektivitas pelatihan kebersyukuran terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif pada penderita hipertensi. Ini memperoleh hasil bahwa penelitian ini itu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif atau subjektif well-being. Jadi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa bersyukur juga mampu meningkatkan subjektif well-being pada individu umumnya. Nah, jadi di sini itu untuk melihat bagaimana sabar dan syukur dalam meningkatkan subjektif well-being individu itu dilihat pertama sabar, yaitu dengan mengendalikan atau menahan diri saat menghadapi kesusahan. Kemudian kedua, melatih rasa syukur dilakukan dengan saling berbagi dan membandingkan pengalaman maupun kondisi yang dialaminya pada individu lain. Lalu menuliskan hal yang disyukuri dan memaknai setiap peristiwa yang dialami setiap hari, melatih rasa syukur akan berlawanan dengan emosi negatif sehingga dapat menghambat munculnya perasaan marah, iri, atau rasa kepahitan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.